Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Sri Hida Wahyuni SPD, staf pengajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Pada video kali ini kita akan berbagi tentang peluang majmu' materi matematika wajib kelas 12. Peluang kejadian tidak sering lepas ya, yang pertama yang akan kita bahas. Kalian masih ingat kan ya tentang teori himpunan yang sudah kalian pelajari waktu SMP kelas 7 ya. Perhatikan dalam himpunan yang kejadiannya tidak saling lepas, NA gabung B itu sama dengan NA ditambah NB dikurang NA iris B. Apabila persamaan ini kita bagi dengan NS, kita dapatkan persamaan sebagai berikut. Perhatikan NA gabung B per NS ini kan adalah rumus peluang ya, peluang A gabung B. NA per NS artinya itu rumus peluang A, NB per NS itu rumus peluang B, dan seterusnya. Dengan demikian kita dapatkan rumus peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A iris B. Dalam soal biasanya ada kata atau ya. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. Peluang seorang siswa lulus ujian matematika 2/3 dan peluang ia lulus ujian biologi 4/9. Jika peluang ia lulus kedua bidang tersebut 1/4, berapa peluang siswa tersebut lulus paling sedikit satu bidang studi? Nah, perhatikan, misalkan A itu adalah kejadian lulus matematika, B itu adalah kejadian lulus ujian biologi. Perhatikan soalnya berapa peluang siswa tersebut lulus paling sedikit satu bidang studi. Kata paling sedikit satu bidang studi itu artinya bisa jadi dia lulus di matematika atau dia bisa lulus di biologi. Berarti ini merupakan kejadian tidak saling lepas ya. Sehingga kita peroleh peluang A sama dengan 2/3, peluang B 4/9, peluang A iris B 1/4. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, kita samakan penyebut ya. 394 ini FPB-nya itu KPK-nya itu adalah 36 ya. 36 dibagi 3 itu 12, kemudian kita kali 2 ya. 36 dibagi 9 4, kali 4 dan seterusnya. Setelah itu tinggal kita operasikan, kita dapatkan hasilnya adalah 31/36. Berikutnya, peluang majmuk yang kedua adalah peluang kejadian saling lepas. Perhatikan ya, ini ada dua buah kejadian yang saling lepas ya. Bagaimana kita mencari peluang A gabung B-nya? Perhatikan, karena himpunan ini adalah dua kejadian yang saling lepas, artinya dia tidak memiliki irisan ya. Irisannya adalah himpunan kosong. Ya, dengan demikian kita dapatkan rumus peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Sama seperti tadi, karena ini memuat gabungan, berarti di soal ini juga ada kata atau. Akan tetapi irisan dua kejadian itu tidak ada ya, atau himpunan kosong. Contoh, dari pelemparan dua dadu bermata 6 satu kali, hitunglah peluang bahwa muncul dadu yang bermata sama atau berjumlah 9. Perhatikan, kita misalkan A itu adalah kejadian muncul mata dadu sama dan B kejadian muncul mata dadu berjumlah 9. Ya, ini yang A ya, ternyata banyaknya ada 6 ya, sehingga peluang A-nya adalah 6/36. Sedangkan B ini banyaknya ada 4 sehingga peluang B-nya adalah 4/36. Perhatikan anggota himpunan A dan B ternyata tidak ada yang sama ya, sehingga irisan dari kedua himpunan ini adalah himpunan kosong. Maka ini adalah kejadian saling lepas.
Sehingga kita menggunakan rumus peluang A gabung B sama dengan peluang A ditambah peluang B ya. Di soal sudah jelas ada kata atau ya, berarti ini langsung saja kita gunakan gabungan ya. 6/36 ditambah 4/36 ya, sama dengan 10/36, atau kita sederhanakan 5/18 ya, kita bagi sama-sama 2 ya. Selanjutnya berikutnya adalah peluang kejadian saling bebas. Apa artinya? Dua kejadian A dan B disebut kejadian yang saling bebas jika terjadinya kejadian A tidak mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian yang B. Ya, maka rumusnya adalah peluang A iris B, yaitu peluang A dikali peluang B. Biasanya di soal itu ada kata dan. Ya. Nah, contoh, dalam sebuah kotak satu terdapat 3 bola merah dan 2 bola hijau. Ya, sedangkan dalam kotak 2 terdapat 4 bola merah dan 3 bola hitam. Ya, tentukan peluang terambilnya 2 bola merah pada kotak yang pertama dan 2 bola hitam pada kotak yang kedua. Pertama, kita misalkan A itu adalah kejadian pengambilan 2 bola merah pada kotak yang pertama ini ya. Sehingga peluang A-nya itu adalah kombinasi 3 ambil 2. 2 diambil dari 3 ya. 2 merah diambil dari 3 merah ya kejadiannya. Sehingga NS-nya 2 bola diambil dari 5 bola ya, 3 tambah 2 5, ini NS-nya ya. NS-nya itu kombinasi 5 diambil 2. Oke, tinggal kita masukkan nih ke dalam rumus kombinasi. Ya, ini 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial, ini kan ini 3 faktorial, 3 kali 2 faktorial ya, sehingga tersisa adalah 3. Kemudian yang ini kita coret ya, 3 faktorial, kemudian 4 dibagi 2 itu 2, 2 kali 5 itu 10, kita dapatkan 3/10 ya. Sedangkan kejadian pada kotak yang kedua 2 hitam dari 3 hitam, berarti kombinasi 3 diambil 2 ya. Sedangkan NS-nya ini 2 bola diambil dari 7 bola ya, jumlah keseluruhan ini 7 bola. Sehingga ini kombinasi 7 ambil 2. Dengan cara yang sama seperti tadi ya. Ini 5 faktornya kita coret, 6 bagi 2 3, 3 kali 7 21 ya. Atau kita sederhanakan menjadi 1/7. Dengan demikian peluang A iris B ya sama dengan peluang A kali peluang B. Sudah jelas ya, di soal ada kata dan. Ini ya, dan ya. Tentukan peluang terambilnya 2 bola merah pada kotak 1 dan 2 bola hitam pada kotak kedua. Masih ingat rumusnya? Atau ditambah dan dikali. Ingat ya, atau ditambah dan dikali ya. Oke, tinggal kita masukkan 3/10 kali 1/7 sama dengan 3/70. Yang selanjutnya adalah peluang kejadian bersyarat. Pada 2 kejadian acak A dan B, peluang terjadinya kejadian B pada waktu kejadian A telah terjadi. Dinotasikan dengan peluang P, B setelah A ya. Oke. Rumus peluang B setelah A itu adalah peluang A iris B per peluang A. Atau kalau peluang A iris B-nya ini kita cari, maka peluang A dikali peluang B kejadian B setelah A ya. Nah, di soal juga biasanya ada kata dan ya. Oke, ingat masih teorema yang tadi, cara kita mengingatnya atau ditambah dan dikali ya. Nah, perhatikan soal berikut ya. Dalam suatu kotak terdapat 10 lampu, 3 diantaranya rusak. Dengan diambil bola 1 per 1, berarti 2 kejadiannya ya. Tentukan kedua lampu yang diambil baik jika dengan pengembalian yang B tanpa pengembalian. Perhatikan, misalkan A itulah kejadian pengambilan pertama lampu baik ya. Oke.
Berarti kalau 10 lampu 3 yang rusak berarti baiknya ada tuh 7 ya. Berarti 7/10. Kenapa enggak kita pakai kombinasi? Tadi kan kita pakai kombinasi ya. Karena yang diambil cuma 1 ya, 1/1. Ya, 7 kita bisa juga kita pakai kombinasi ya. 7 kombinasi 1 atau NS-nya 10 kombinasi 1 ya, sama aja 7 kombinasi 1 kan 7 ya, 10 kombinasi 1 kan juga 10 ya, jadi bisa saja langsung ya 7/10 ya, tanpa kita menggunakan kombinasi boleh ya, karena ini yang diambil adalah 1. Kemudian yang B, kejadian pengambilan kedua lampu baik ya. Kalau dengan pengembalian karena diambil 1 bola tadi ya yang baik, tapi setelah itu dikembalikan lagi, lalu diambil lagi, berarti kan bolanya tetap ya. Bola yang baik, jumlah bola yang baiknya juga tetap, NS-nya juga tetap. Kenapa? Karena dikembalikan. Jadi peluang B setelah A-nya juga 7/10. Sehingga kalau dengan pengembalian kita bisa cari peluang A iris B-nya. Tinggal kita kali. Kita dapatkan 49/100 ya. Akan tapi nanti kalau yang diambil itu 2 bola, misalkan 2 bola pada pengambilan pertama, 3 bola pada pengambilan kedua. Ya, ingat kalau lebih dari 1 yang diambil itu berarti kita harus pakai kombinasi kayak yang tadi ya. Oke, yang B tanpa pengembalian. Peluang A-nya itu 7/10 ya, yang jumlahnya baik kan 7, jumlah keseluruhan 10 ya. Karena tidak dikembalikan berarti, dan yang diambil juga sama ya, sama-sama lampu baik ya. Berarti 7 dikurang 1, 6. NS-nya pun berkurang. Bagaimana kalau yang diambil itu yang kedua, yang diambil itu berbeda antara yang pertama dan yang kedua? Otomatis NA-nya sama. Kalau misalnya tanpa pengembalian ya, misal yang diambil yang pertama itu rusak, yang kedua baik gitu kan, berarti hanya NS-nya ya yang dikurang ya, sedangkan NA-nya tergantung soal ya. Paham kan ya? Oke. Selanjutnya tinggal kita masukkan ya. Ingat kenapa ini 6? Karena tadi sudah diambil dan tidak dikembalikan ya. 1 yang diambil ya. Makanya ini kita kurang 1. 7 kurang 1 6, 10 kurang 1 9. Tinggal kita kalikan, kita dapatkan 42/90.